Pemirsa, aksi pamer harta pejabat berujung dicopot dari jabatannya. Saatnya lembaga berwenang kemudian melacak harta pejabat Kemenkeu yang bersangkutan asalnya dari mana dan didaftarkankah di LHKPN sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita akan ulas dalam fact check hari ini. Kalau kita lihat, kita akan mengulas lacak harta pejabat Kemenkeu. Jadi yang pertama, sesuai dengan yang akhir-akhir ini viral di media sosial dan kemudian berembet kemana-mana karena kekayaan pejabat Kemenkeu, dua orang ini yang kemudian terbuka ke publik. Pertama, Rafael Aluntri Sambodo yang merupakan ex-eselon 3 Ditjen Pajak. Di LHKPN tahun 2021, pemirsa, kekayaannya tercatat 56,1 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat satu lagi yang kemudian viral karena banyak sekali postingannya di media sosial yang memamerkan harta kekayaannya juga. Eko Darmanto, ex-eselon 3 Ditjen Bea dan Cukai, LHKPN tahun 2021, total kekayaannya adalah 15,7 miliar rupiah. Sedangkan utang Eko Darmanto tercatat ternyata angkanya mencapai 9 miliar rupiah. Hari ini Eko Darmanto memberikan keterangannya karena terpaksa harus diperiksa oleh KPK. Kemudian kita lihat dari kekayaan yang kemudian disampaikan di LHKPN tahun 2021 ternyata ada beberapa aset yang tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Kita lihat apa saja itu. Yang pertama, Rafael Aluntri Sambodo, ada beberapa item yang kemudian dipertanyakan oleh masyarakat. Apakah memang benar ini milik Rafael? Karena ini juga sempat viral digunakan oleh anak yang bersangkutan. Mulai dari mobil Rubicon, kemudian Land Cruiser, Harley Davidson. Banyak sekali barang-barang yang kemudian harganya fantastis. Yang kemudian diklaim Rafael ini merupakan milik dari anggota keluarganya. Dan ini adalah yang kemudian menjadi materi yang harus diselidiki lebih lanjut lagi oleh KPK ataupun pihak lain yang berwenang. Tidak hanya berhenti di Rafael, pemirsa. Eko Darmanto, ex-eselon 3 Ditjen Bea Cukai, ia juga punya beberapa harta yang kemudian mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat karena ternyata ada motor gede miliknya yang ternyata tidak dilaporkan di dalam LHKPN. Dan ini diakui oleh Eko Darmanto. Hari ini ia diperiksa di KPK. Kemudian kita lihat lagi, apa saja pamer harta yang dilakukan oleh pejabat ini akhir-akhir ini? Sebenarnya bukan akhir-akhir ini, pemirsa. Sudah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, tapi momentumnya barulah terbuka akhir-akhir ini. Di foto sebelah kanan ini merupakan laman dari Instagram Eko Darmanto yang sesaat setelah dirinya viral kemudian disoroti masyarakat, langsung halaman tersebut hilang, tidak bisa diakses. Di sini terlihat ada beberapa foto Eko berada di depan pesawat, kemudian mengendarai motor gede, ya menunjukkan bagaimana harta kekayaan yang dimilikinya di kanal media sosial miliknya. Kemudian di samping kiri ada gambar anak dari Rafael, Mario Dandi, yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di media sosial. Ini adalah fotonya mengendarai Harley Davidson, kemudian di sebelah sini ada fotonya dengan mobil Rubicon. Yang ini kemudian menuai banyak sorotan. Saat ini sedang diselidiki lebih lanjut, mulai dari Polda Metro Jaya, kemudian di KPK juga demikian. Nah, ini merupakan beberapa saja pamer harta pejabat yang kemudian terlihat oleh publik dan kemudian menjadi sebuah masalah. Mengapa pada saat kita bicara pamer harta ini perlu diselidiki lebih lanjut? Apakah memang benar ini layak dimiliki? Apakah memang benar ini didapatkan bukan karena korupsi? Atau mereka dapat dari mana? Nah, salah satu yang kemudian menjadi sorotan juga, pemirsa, karena tunjangan kinerja ASN di kementerian ini menjadi hal yang menjadi sesuatu yang spesial begitu bagi ASN yang ada di Ditjen Pajak Kemenkeu. Kalau seandainya biasanya pada saat akan masuk ke kementerian, ASN biasanya cenderung memilih di Ditjen Pajak tunjangannya besar. Memangnya benar besar? Kita akan lihat ASN Ditjen Pajak Kemenkeu ternyata berdasarkan peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015, ini ada beberapa tunjangan kinerja yang diberikan untuk eselon 1, angkanya bisa mencapai 84,60 sampai dengan 113
juta. Ini adalah eselon 1. Kalau eselon 2 56 sampai dengan 81 juta. Eselon 3 ke bawah adalah 15 sampai dengan 46 juta. Ini merupakan tunjangan kinerja yang bisa diterima untuk ASN yang berada di Ditjen Pajak. Nah, kalau kita lihat Rafael adalah eselon 3 di Ditjen Pajak. Kemudian kalau kita bandingkan bagaimana perbandingannya dengan tunjangan kinerja ASN di kementerian yang lain. Nah, ternyata bicara soal tunjangan kinerja ini, ASN di Kementerian Pertahanan, sebutlah satu saja, ini punya tunjangan kinerja yang angkanya cukup jauh ketimbang kita bandingkan dengan Ditjen Pajak. Karena angkanya hanya 1,1 juta sampai dengan 25 juta saja. Dan ini resmi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2015, pemirsa. Nah, kalau kita bicara lagi soal tunjangan kinerja ini, kita juga ingat terkait dengan remunerasi. Remunerasi ini dipahami sebagai pemberian gaji ataupun pendapatan tambahan pada seorang pegawai. Dan pemberian tambahan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pada pekerjaan yang sudah dilakukan dan juga sudah dikerjakan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan atau yang biasa kita sebut dengan insentif. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa tunjangan kinerja ini diberikan untuk beberapa kementerian, khususnya di ASN Ditjen Pajak ini merupakan yang paling tinggi ketimbang yang lainnya. Kalau kita lihat lagi, apa sebenarnya alasannya sebesar tunjangan kinerja Ditjen Pajak ketimbang kementerian yang lain? Nah, ini saya kutip dari staf Sus Menkeu bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo yang sempat mengatakan bahwa ada tantangan kenaikan target pajak yang cukup tinggi. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka harus mendapatkan tunjangan kinerja yang lebih besar ketimbang dari kementerian lainnya. Kalau kita lihat data terakhir, pemirsa, pencapaian target dari penerimaan pajak negara kita di tahun ini bahkan bisa mencapai 1.700 triliun berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Dan kalau kita lihat lagi bagaimana dengan pencapaiannya, apakah memang benar bertambah? Memang benar bertambah. Dari 2020 ke 2021 penerimaan pajak naik bisa sampai dengan 19%. Dari 2021 ke 2022 naik bahkan sampai dengan 34%. Jadi inilah alasannya mengapa tukin itu atau yang biasa kita kenal dengan insentif remunerasi itu diberikan kepada pegawai Ditjen Pajak. Yang kedua alasannya adalah, ini yang menarik, pencegahan supaya tidak menimbulkan kong kali kong ataupun permainan. Nah, diberikan tukin supaya tidak ada permainan, tidak ada yang bisa dipertanyakan lagi oleh publik hartanya sebenarnya dari mana. Tidak ada lagi penyelewengan yang bisa dilakukan. Itulah alasannya mengapa tukin ini lebih besar diberikan untuk pegawai yang ada di Ditjen Pajak. Tapi ternyata dengan kasus yang menimpa Rafael Alun Trisambodo, kemudian ada Eko Darmanto, menjadilah publik mulai mempertanyakan apakah memang benar tukin itu bisa berfungsi sedemikian rupa. Selanjutnya pemirsa, kita sudah melihat bagaimana kondisi hari ini dan kemudian saya kutip juga pernyataan dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mengatakan, coba teman-teman wartawan dan netizen kalau itu bisa melacak aset para pejabat penyelenggara negara. Kemudian viralkan. Sehingga apa? Banyak yang bergerak. Itu kan juga salah satu dorongan supaya pejabat tidak bertindak macam-macam. Ini disampaikan pada 28 Februari 2023 setelah kasus-kasus ini kemudian viral di media sosial. Dan ternyata memang benar. Kita harus menjadi masyarakat yang aktif juga. Kita melihat apakah memang benar para pejabat ini tidak punya harta yang berlebihan dan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Pada saat berlebihan kita viralkan sesuai dengan imbauan yang disampaikan oleh Alexander Marwata supaya lembaga berwenang bisa melanjutkan menyelidiki apakah harta-harta ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak.